Sekolah nggak penting. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Jadi di video kali ini gue akan jelasin kenapa gue bisa mengstate atau menyatakan kalau sekolah itu nggak penting. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Oke guys, balik lagi dengan gue Ken. Jadi di video YouTube kali ini gue akan share tentang kenapa pernyataan gue di awal itu bilang kalau misalkan sekolah itu nggak penting. Jadi mungkin ini kenapa gue bisa kepikiran bikin video dengan tema seperti ini, karena banyak di luar sana yang setelah gue analisa, setelah gue perhatiin itu ternyata bukan hanya nggak sekolahnya aja nih yang menjadi penentu lu bakal sukses atau enggak. Walaupun emang banyak di luar sana, kalau misalkan lu kasih contoh kayak Mark Zuckerberg, terus kayak Bill Gates, semua itu drop out dan akhirnya suksesnya itu luar biasa, bahkan bisa jadi bilioner dan even triliuner gitu. Nah, mungkin apa yang gua analisa atau apa yang gua lihat ya dengan orang-orang yang tidak sekolah atau nggak drop out tapi kenapa bisa sukses, itu ada beberapa hal yang menjadi poin-poin utamanya yang bisa menentukan mereka bakal sukses atau enggak gitu. Jadi kalian jangan ngambil seolah-olah oh kalau misalkan nggak sekolah gue bakal sukses nih, jangan motong untuk bagian yang enaknya aja nggak sekolahnya. Tapi apa yang gue lihat, nah ini yang akan gue share, yang gue lihat adalah ketika mereka memutuskan untuk drop out atau memutuskan untuk tidak sekolah, mereka punya satu tujuan tuh yang jelas gitu. Jadi mereka, let's say kayak gini, misalkan lu nih ya, kalian semua itu lagi sekolah, tapi kalian punya suatu bisnis atau suatu usaha yang lagi kalian kerjain yang emang susah nih bagi waktunya antara sekolah sama kalian menjalankan suatu bisnis itu gitu. Misalkan kalian lagi menciptakan inovasi makanan yang baru, let's say, gue nggak tahu itu apa, cuman let's say jamu deh, kita ngomong jamu. Kalian lagi mau coba untuk ramu jamu yang nggak pernah ada di pasaran, terus kalian bentrok nih sama sekolah kalian terus menerus, kalian harus belajar dan lain-lain. Akhirnya kalian memutuskan untuk drop out atau kalian keluar dari sekolah kalian atau berhenti, udah gitu meneruskan usaha jamu kalian tiap hari itu kerja, kalian coba untuk research, kalian coba research lagi, dan akhirnya keluarlah suatu produk dari hasil kalian research ini dengan mengorbankan sekolah kalian. Nah, itu adalah poin utama yang menurut gue yang menentukan kalau misalnya keluar sekolah itu bisa sukses atau enggak gitu. Jadi jangan motong untuk bagian yang enaknya aja. Nggak mau sekolah, udah gitu kalian main ke warnet, udah gitu kalian malas-malasan di rumah, kalian nggak ngapa-ngapain, ya itu sama aja bohong. Itu perbandingannya adalah orang yang sekolah bener aja, itu ketika ngelamar kerja itu susah. Apalagi kalian yang udah putus sekolah, kalian nggak mau sekolah lagi, kalian mengambil statement nggak sekolah atau drop out itu bisa sukses, tapi kalian nggak ngapa-ngapain gitu. Karena apa yang gue lihat di sini adalah orang-orang sukses di luar sana yang drop out atau nggak sekolah atau nggak menempuh pendidikan, itu adalah mereka yang fokus mengerjakan suatu hal yang mungkin akan menjadi suatu yang besar gitu, gara-gara mereka fokusin dengan mengorbankan sekolahnya. Dan kebanyakan orang-orang yang udah putus sekolah atau nggak melanjutkan sekolahnya lagi, itu setelah mereka sukses membangun karir mereka, itu mereka lanjut sekolah lagi gitu, meneruskan. Ada yang S3 di umur 50-an, 60-an, kayak gitu. Jadi ada behind the reason yang perlu kalian tanya ke diri kalian. Kalau misalkan kalian mau drop out, itu kenapa? Apakah hanya sekedar alasan kalian malas atau kalian malah lagi mengerjakan sesuatu? Sama konsep prinsip buat gue adalah dalam trading ya. Kalau misalkan gue lagi trading terus gue mau cut loss, gue mikir nih, gue cut lossnya ini ada alasan atau enggak. Kalau misalkan gue mau cut loss, tapi poinnya adalah kalian harus pasang stop loss sama take profit dulu ya. Kalau misalkan instrumen investasi yang gue udah ambil belum nyentuh stop loss tapi udah minus, misalkan kayak gitu ya, udah minus tapi belum nyentuh stop loss gue, terus gue mikir, oh gue mau close nih, gue mau cut loss nih karena ada saham yang gue nemu itu lebih bagus yang bakal jadi multi-bagger next, itu gue bakal cut loss di situ gitu. Jadi jangan cuman melakukan sesuatu, cut loss, take profit atau apapun itu, tapi kalian nggak punya behind reasonnya itu yang kuat gitu. Itu yang mau gue sampaikan. Jadi jangan melakukan suatu tindakan itu gara-gara FOMO, jangan melakukan sesuatu itu gara-gara kalian cuma pengen gaya-gayaan, dan jangan melakukan sesuatu itu gara-gara kalian lihat orang lain sukses tapi kalian nggak tahu nih behind the scene-nya itu kenapa orang itu melakukan keputusan seperti itu. Karena kita tahu sejauh ini kan orang yang sukses itu cuma taunya putus sekolah. Kalian nggak tahu mereka putus sekolah itu mereka kerja itu bisa 19 jam, bisa bahkan tidur itu cuma 3 jam. Kalau mereka itu fokus sama bisnis apa yang mereka kerjakan gitu, dengan mengorbankan sekolah mereka. Nah, kayak gitu. Sebenarnya poinnya mau kayak gitu sih. Jadi gue ingetin, apalagi kan sekarang banyak nih Gen Z yang, aduh gue pengen jadi trader, pengen kerja di rumah aja. Aduh gue kerja ini nggak betah, gue kerja ini nggak betah, gue dibantu sama AI segala macem. Ya, apalagi buat kalian masih sekolah, untuk menentukan kalian mau ke arah mana, menempuh bidang profesional ke arah mana, kalian harus menentukan nih. Dan even sekarang gue lihat banyak banget yang ingin menjadi entrepreneur karena nggak mau disuruh-suruh orang, nggak mau kerja kantoran, 9 to 5 itu nggak mau segala macam, dan mau drop out secepatnya gitu. Nah, kalian harus pikirin baik-baik tuh sebelum kalian drop out, itu kalian harus benar-benar fokus dan
komitmen. Karena balik lagi ya, kalau misalnya kalian udah drop out ngerjain bisnis kalian tapi kalian nggak komitmen, cuman ya nggak berhasil nih, baru 2 tahun 3 tahun nggak berhasil, terus kalian nyerah gitu. Akhirnya kalian coba untuk kerja gara-gara masa sekolah kalian juga udah selesai gitu. Ya aja gitu. Bahkan yang udah S1 S2 pun sekarang susah cari kerja kan. Apalagi kalian yang putus sekolah terus nggak fokus, nggak konsisten dengan apa yang kalian kerjain, kalian mau coba ngelamar kerja, ya hasilnya ya kalian tau lah kayak gimana gitu. Jadi ini mungkin video lebih ditujukan buat kalian yang masih sekolah, kalian masih menempuh studi kalian. Buat kalian yang ingin menempuh karir, ya coba kalian pikir baik-baik. Kalau misalkan kalian juga sekarang ada yang masih bingung nih, gue mau drop out nih dari sekolah karena gue punya sesuatu yang mau gue kerjain, atau kan gue mau drop out nih karena gue denger banyak orang-orang sukses itu drop out. Coba kalian pikir lagi, apakah behind the reasonnya kalian yang akan mengambil keputusan drop out ini tuh bener-bener kalian udah yakinin, bener-bener kalian research itu passion kalian dan kalian akan kerjakan even seluruh hidup kalian itu dituangkan untuk hal itu. Kalian harus bikin benar-benar, karena ya dari apa yang gue lihat, semua orang drop out yang sukses itu adalah orang yang drop out itu tapi kerjanya lebih keras dibandingkan sekolah. So, itu aja video gue kali ini. Buat kalian yang mau diskusi atau kalian yang mau coba ngobrol lebih lanjut tentang pilihan karir, atau kalian mau coba ngobrol tentang gimana sih dunia kerja seperti apa, boleh DM ke IG gue atau ke TikTok gue juga boleh, nanti kita akan diskusi dari sana personal. Dan semoga ya video gue ini bermanfaat, and see you in the next video.